Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum telah menyelenggarakan debat perdana Capres dan Cawapres. Acara yang berlangsung selama 120 menit itu dipandu oleh 2 moderator. Sementara pertanyaan dirumuskan oleh 11 panelis. Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan acara debat sebagai panggung bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyampaikan program dan visi misi. Tak hanya itu, debat juga menjadi ajang bagi para pemilih untuk melihat para kandidatnya bertarung adu gagasan. Pada gelaran debat pertama yang diselenggarakan di Gedung KPU Jakarta 12 Desember lalu, 2 moderator yaitu Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya memimpin debat calon presiden yang berlangsung 120 menit itu. Selain moderator, ada 11 panelis yang ditunjuk oleh KPU untuk merumuskan pertanyaan kepada 3 capres. Mereka memiliki latar belakang beragam, mulai dari pakar ilmu politik, ahli hukum, hingga mantan ketua Komnas HAM. Pihak KPU mengungkapkan 11 panelis dikarantina 1 hari sebelum debat berlangsung untuk menyusun pertanyaan sesuai tema debat pertama, yaitu pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Selanjutnya pada debat kedua khusus Cawapres yang diikuti oleh Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD pada 22 Desember lalu mengusung tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, infrastruktur, dan pembangunan. Debat kedua dipandu oleh Liviana Cerlisa dan Alvito Deanova. Debat kedua juga menghadirkan 11 panelis yang telah ditetapkan oleh KPU. Latar belakang panelis ini mulai dari rektor, dosen, hingga praktisi di bidang ekonomi. Sama seperti debat pertama, panelis ditentukan 1 hari sebelum debat digelar. Dan jelang beberapa hari lagi, KPU telah menetapkan tema debat ketiga, yaitu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat ketiga akan digelar pada 7 Januari 2024 mendatang. KPU menyatakan format debat masih sama seperti debat sebelumnya, yaitu penyampaian visi misi, tanya jawab, dan saling sanggah antar paslon. Pemirsa, jelang debat ketiga pada 7 Januari besok, Capres nomor urut 1, 2, dan 3 telah melakukan sejumlah persiapan. Seperti diketahui pemirsa, debat ketiga akan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Tinggal menghitung hari, debat ketiga khusus calon presiden akan segera dilaksanakan. Debat akan diikuti oleh 3 capres, nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pada debat ketiga khusus Capres pada 7 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan isu dan tema, yaitu tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. 3 Capres mengaku sudah siap menghadapi debat ketiga dan akan menunjukkan performa terbaiknya. Juru bicara dari Timnas Anies Muhaimin menyatakan Capres nomor urut 1 itu akan memberikan kejutan dan akan menyampaikan gagasan yang telah diuji oleh sejumlah ahli. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Ahmad Muzadi mengungkapkan, meski Capres nomor urut 2 merupakan Menteri Pertahanan, namun isu terkait pertahanan selalu maju dan berkembang. Meskipun belum posisinya sebagai Menteri Pertahanan dan sangat menguasai persoalan ini, saya kira update terhadap pertahanan kan harus tetap diikuti, karena update-nya kan pertahanan itu berkembang sekarang ini lebih maju dan lebih pesat lagi dari yang ada. Jadi karena itu beliau merasa perlu update dari semua stakeholder pertahanan yang ada. Beliau biasa saja, beliau merasa bahwa ini isu pertahanan yang juga harus mendapatkan perhatian dari seluruh bangsa Indonesia, karena bagaimanapun juga pertahanan adalah isu yang sangat sensitif.
Dan dari tim pemenangan Ganjar Mahfud, Andika Perkasa mengungkapkan bahwa Capres nomor urut 3 telah siap. Wakil Ketua TPN itu juga menyatakan dirinya telah memberikan berbagai masukan kepada Ganjar terkait isu pada debat ketiga nanti. Tim Liputan, The Universe. Ya pemirsa, seperti apa tentunya kesiapan paslon dalam menghadapi debat ketiga. Sudah bergabung bersama kami 3 narasumber yang mulai dari 01, yaitu juru bicara Timnas Amin, ada Teguh Juwarno, lalu juru bicara TKM Prabowo Gibran, Bobi Rizaldi, dan Direktur Muda Pangkalan Data TPN Ganjar Mahfud, Guntur Lebang. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Ini saya mulai enaknya dari sesuai dengan nomor urut kali ya. Nomor urut 01 dulu nih kalau gitu. Saya mulai dari Pak Teguh Juwarno dulu nih. 4 hari jelang debat. Tentunya kita ingin tahu seperti apa kesiapan dari 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu terima kasih sudah menghadirkan kami di BTV. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Saya ketemu sama sahabat saya nih, mantan teman satu komisi, Mas Bobi. Tentu merupakan sebuah kebahagiaan buat kami ketika calon presiden Anies Baswedan berkesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan gagasannya terkait dengan pertahanan keamanan, geopolitik, yang ini adalah isu-isu yang strategis yang mana harus dihadapi oleh seorang calon presiden ketika kita melihat perkembangan global yang terjadi anomali, di mana kemudian tantangan-tantangan global juga semakin tidak lagi satu aspek tertentu, tapi kemudian menjadi beragam tantangan, dan terjadi perubahan-perubahan konstelasi dunia yang berdampak kepada pentingnya peran atau kehadiran Indonesia sebagai salah satu negara besar. Dan tentu kalau terkait dengan persiapan, kami bersyukur bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Capres Anies Baswedan hari ini dengan melakukan program Desak Anies, bertemu dengan masyarakat berbagai ragam, dihujani dengan beragam pertanyaan, kritik, dan bahkan juga pertanyaan-pertanyaan tajam, itu adalah bagian dari persiapan yang secara langsung beliau jalani. Dan kalau terkait dengan substansi, kami sangat optimis, atau lebih tepatnya kami bersyukur bahwa calon presiden Anies Baswedan adalah seorang individu yang sejak dari dia muda terterpa dengan isu-isu global, sehingga kemudian memiliki sebuah penyikapan yang objektif, penyikapan yang itu juga menjadi salah satu cita-cita besar yang ingin dia bawa, yaitu untuk menghadirkan Indonesia di fora-fora dunia gitu. Jadi membuat bangsa Indonesia kembali bangga, sebagaimana dulu ketika founding father kita Pak Karno menghadirkan KTT non-blok, sehingga kemudian deklarasi Bandung, Konferensi Asia Afrika, itu kemudian Indonesia selalu dibahas dan dijadikan rujukan dalam fora-fora dunia. Oke. Begitu, Kak. Baik. Artinya itu yang mungkin akan disampaikan kurang lebih dalam debat besok atau debat ketiga nanti. Lalu kalau kita ke 02 nih, seperti apa tentunya Mas Bobi terkait dengan kesiapan paslon 02 jelang debat ketiga nanti? Ya, terima kasih. Jadi Bapak Prabowo dan tim pasti sudah bersiap-siap, karena ini memang ranahnya beliau lah, pertahanan keamanan. Dan oleh karenanya tentu beliau juga menghargai dari gagasan-gagasan besar dari paslon-paslon lain. Tapi utamanya adalah persiapan nanti debat, ya selain santai-santai saja, tapi paling utama adalah bagaimana memastikan publik juga memahami misi dan visi Bapak Prabowo Gibran dengan timeline dan juga jangka waktu dan detail-detail yang realistis, sehingga masyarakat bisa menilai mana program yang realistis, mana yang berwacana, mana yang masih berandai-andai.
itu yang kiranya nanti akan disampaikan dalam debat. Masalah realistis rencana, visi-visi, dan juga bagaimana penyampaian kepada publik secara detail. Oke, itu dari 02. Kalau 03 kayak gimana nih Mas Guntur? Bagaimana 03 untuk mempersiapkan debat besok yang akan mengangkat tema terkait dengan pertahanan, keamanan, dan geopolitik serta hubungan internasional? Ya, selamat malam Mbak Elisa. Untuk Pak Ganjar sendiri sebenarnya persiapan selalu ya di debat pertama juga. Persiapan paling utama Pak Ganjar adalah bertemu dengan rakyat ya. Jadi kemarin seminggu terakhir banyak di Jawa Tengah, dan kita juga jangan lupa meskipun ini isunya pertahanan, luar negeri juga ada isu keamanan gitu yang mungkin lebih relevan ke banyak penduduk gitu ya. Jadi itu adalah persiapan paling awal Pak Ganjar itu, mendapatkan langsung dari masyarakat kegelisahan soal isu keamanan. Lalu untuk substansi debat sendiri, kami di TPN ada beberapa, untuk isu pertahanan keamanan kami punya banyak purnawirawan polisi, purnawirawan TNI gitu, sudah dilibatkan semua. Kemarin juga Pak Andika sudah cerita bagaimana sudah memberikan masukan-masukan yang kami rasa memang kalau dilihat dari kasat mata gitu, Pak Ganjar ini yang mungkin paling underdog ya, tidak memiliki latar militer, bukan akademisi di bidang political science, tapi justru di situ kami merasa Pak Ganjar bisa memberikan kejutan gitu dengan banyaknya masukan yang sudah diterima sejauh ini. Dan yang paling penting tentu nantinya mendekati hari H, persiapan paling penting adalah kami rasa istirahat ya, karena kita sedang tidak mendrill seorang calon panglima, calon menhan, calon kapolri gitu. Ini tetap calon presiden yang tidak ingin membebani terlalu banyak detail, tapi lebih ke doktrin, sudut pandang besar dan hal seperti itu. Oke, artinya bahwa kalau saya lihat di sini ketiga paslon ini sudah siap dengan masing-masing kejutannya, masing-masing amunisinya yang besok akan diberikan dalam debat ketiga nanti ya. Tapi banyak tadi kalau mendengar apa kata Mas Bobi, ini kan juga banyak yang mengatakan, bahkan akademisi juga mengatakan, pengamat menilai bahwa tema debat ini ibaratnya makanannya Pak Prabowo lah, paslon 02, karena latar belakang beliau militer, torehan prestasi Menhan juga beliau terima. Tapi bagaimana Anda memastikan agar keunggulan ini bisa terakomodir dalam debat besok, Mas Bobi? Jadi begini, sektor pertahanan itu sebenarnya kan multidimensi dan juga lintas sektoral. Jadi bukan hanya melulu mengenai alutsista. Di situ kan ada bagaimana mewujudkan kemandirian. Kemandirian itu misalkan di sektor energi, sektor pangan, dan juga di hal-hal lainnya. Tentunya timnya Bapak Prabowo juga sudah memastikan apa yang sudah disampaikan ke publik, misi visinya itu secara yang sudah disebarkan luas itu bisa dapat dipahami, dan juga diharapkan dalam debat nanti itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang kiranya bisa mengelaborasi lebih detail lagi. Itu tadi utamanya gagasan itu banyak, tetapi keunggulan komparatif yang diyakini oleh Bapak Prabowo beserta tim adalah rencana-rencana tersebut realistis, sudah ada fondasinya, dan sudah memiliki jangka waktu dan juga detailnya. Misalkan yang nanti pasti ditanyakan bagaimana membeli alutsista baru. Nanti alutsista baru itu yang di dunia ini bisa didapatkan dalam waktu yang cepat yang mana. Kan intinya seperti kalau misalkan kita beradu gagasan, kalau misalkan lapar, apa obat yang paling utama ya? Obatnya adalah makan, tapi makannya bagaimana detailnya. Nah ini yang kira-kira nanti bisa di dalam 120 menit dalam 6 sesi ini bisa mengelaborasi lebih detail lagi tentang misi-visi Bapak Prabowo. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Teguh. Mas Teguh tadi kalau melihat bahwa besok materi khusus yang ditanyakan adalah, kalau kita lihat tadi ya, terkait dengan temanya adalah pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Ada nggak sih materi khusus atau mungkin strategi khusus yang akan dilakukan, atau yang ini kan biasanya ada satu segmen yang melempar pertanyaan seperti itu. Udah dipersiapkankah pertanyaan mungkin yang akan ditanyakan ke paslon nomor 2, mengingat tadi bahwa nomor 2 ini diuntungkan dengan tadi background dari Pak Prabowo sendiri. Mohon maaf Mas Teguh, masih di mute kami. Boleh di unmute dulu? Iya. Oke, silakan. Ada yang menarik, bisa jadi karena
dianggap Pak Prabowo akan memiliki keuntungan dalam debat, karena topiknya ini adalah terkait dengan apa yang hari-hari menjadi makanan beliau istilahnya. Itu akan bisa menjadi beban psikologis ketika kemudian nanti malah yang berkembang atau pertanyaan yang diajukan oleh panelis betul-betul out of box misalkan ya. Tetapi lepas dari itu, kami pertama tentu kami tidak menyiapkan atau Pak Anies tidak akan menyiapkan pertanyaan jebakan, apalagi pertanyaan yang akan menjatuhkan kontestan lain, karena ini bukan cerdas cermat dan bukan untuk menunjukkan bahwa saya lebih tahu singkatan dibanding Anda untuk sebuah singkatan yang mungkin tidak lazim dan tidak sehari-hari muncul dalam kehidupan keseharian. Tetapi yang pasti tentu Pak Anies akan menyampaikan visi besar apa apabila beliau terpilih sebagai presiden, akan dibawa kemana bangsa ini. Jadi bangsa ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 yang akan menjadi bangsa yang kemudian berkiprah di kancah dunia begitu. Hadir di fora-fora internasional. Apakah itu di UN, apakah itu di event-event OECD ataupun di OKI, dan kemudian menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari dunia. Nah, ini kan soal value, soal mindset yang ingin dirubah. Kenapa ini menjadi penting? Agar kemudian kita tidak menjadi bangsa yang minder atau inward looking, apalagi kemudian terkucil, karena sebagai bangsa besar ya kita harus hadir, kita harus ikut berkontribusi dan kemudian disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Itu saya rasa yang sampai saat ini menjadi komitmen dari calon presiden kami. Baik. Mas Guntur, Anda sendiri bagaimana menanggapi ini? Ini kan tadi ya, dengan debat yang katanya sudah menjadi makanan sehari-hari dari Capres nomor 2 dan menjadi keunggulan nomor 2. Tanggapan Anda seperti apa? Dari 03 juga sudah mempersiapkan strategi atau kayak Mas Teguh nih? Iya, sebenarnya gini Mbak, kalau melihat Pak Prabowo gitu dengan dia Menhan, satu sisi kan oke, itu menjadi isu utama dia, tapi dua, kita bisa dengan mudah mencek apa yang dia katakan apakah kemudian terjadi atau kemudian menjadi policy atau tidak ya. Misalnya tadi Pak Bobi menyinggung soal ingin menceritakan apa isi visi misi gitu, yang kemudian misalnya dari kami ketika mempelajari gitu untuk visi misi, Pak Jokowi punya visi misi Polugri bernama Poros Maritim Dunia. Nah, apakah ini kemudian akan diteruskan atau tidak? Itu kami nggak menemukan sama sekali misalnya di visi misi Pak Prabowo sebagai menhannya Pak Jokowi. Itu satu hal yang mungkin menurut kami bisa menjadi keunggulan Pak Prabowo gitu, dia sebagai pejabat petahana, tapi juga sebenarnya sangat gampang dia mengecek apa yang dia utarakan di visi misi, apa statement-statement dia dengan kebijakan realnya. Kedua, untuk misalnya saya setuju ya dengan Mas Teguh bahwa ini kan debat capres ini bukan cerdas cermat, tidak ingin menjatuhkan dan sebagainya. Jadi untuk pertanyaan pun kami rasa yang kami sudah siapkan adalah bagaimana benar-benar mengeksplor kira-kira seperti Pak Mahfud di debat kedua kemarin itu loh, ketika bertanya ke paslon lain, visi misi kalian bilang apa, bagaimana detailnya. Karena tadi lagi-lagi Pak Bowie bilang kita butuh tuh detail-detail seperti itu karena mungkin nggak semua orang mendengarkan setiap hari gitu ya statement-statement dari tiap tim ses ataupun dari capresnya langsung, tapi ketika di debat ini kan orang berekspektasi mendapatkan penjelasan yang mungkin waktunya terbatas tapi sebisa mungkin lebih detail. Nah, itu yang mungkin akan kami juga eksplor tentang visi misi dari baik Pak Prabowo maupun Pak Anies terkait isu-isu Polugri, diplomasi, pertahanan sampai keamanan. Baik. Terakhir, mungkin saya ingin mau mendapatkan tanggapan dari Mas Bobi nih, dari tanggapan Mas Teguh ya, dan juga Mas Guntur tadi. Ini bisa jadi tema besok, ini bisa senjata makan tuan, karena tadi kalau kata Mas Teguh, bisa juga ini jadi beban psikologis dari Pak Prabowo, karena ini udah makanan sehari-hari. Tapi juga tadi dengan beberapa hal yang ya tadi Anda dengar, apa tanggapan Anda? Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa Pak Prabowo itu sangat menghormati gagasan dari paslon lain dan tentunya pasti juga tidak meremehkan. Pasti gagasan itu juga bagus semua. Akan tetapi fokus dari beliau adalah memastikan bahwa gagasan-gagasan yang disampaikan, karena memang tagline-nya itu adalah kesinambungan. Jadi itulah keunggulan komparatifnya. Kesinambungan apa yang sudah akan direncanakan itu sudah dimulai, dan ini memastikan bahwa itu realistis dan doable.
inilah yang akan diyakinkan kepada publik bahwa pilihan itu adalah realistis, wacana, atau coba-coba. Itu kiranya. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan tunggu seperti apa nanti debat ketiga. Ya, Mas Teguh, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita tunggu saja akan seperti apa nanti debat di ketiga nanti. Bagaimana tentunya para ketiga paslon ini meyakinkan masyarakat terkait dengan tema yang akan dimainkan besok, didebatkan besok, itu pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sekali lagi terima kasih Mas Teguh, Mas Bobi, dan juga Mas Guntur telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.